Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Awalia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan NIM 200920502024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12, yaitu kebijakan bisnis ekonomi manajerial, disusun untuk memenuhi ujian akhir semester. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecepatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Kebijakan bisnis, tujuan akhir atau visi memiliki ciri-ciri. 1. Sifatnya yang idealis. 2. Jangka waktu yang sangat jauh ke depan. 3. Bentuknya yang abstrak. 4. Dinyatakan secara kualitatif. Tujuan antara atau misi memiliki ciri, sifatnya praktis, kurun waktunya terbatas dan dinyatakan secara jelas. Hasil atau target yang hendak dicapai konkret. Hasil atau target itu terdapat mungkin dinyatakan secara kuantitatif. Adapun faktor lingkungan yang jauh berasal dari luar organisasi dan biasanya timbul dari suatu operasi yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan dan bersifat umum, yaitu ekonomi, politik, sosial, teknologi, industri, kedudukan kompetitif perusahaan, perilaku pembeli, pemasok, dan penyandang dana. Selanjutnya, analisa strategi internal perusahaan. Perumusan yang berlangsung dengan efektif apabila para strategi perumus dalam perusahaan memahami dengan tepat misi perusahaan tersebut, disertai dengan penilaian yang akurat dari kondisi lingkungan eksternal yang jauh, lingkungan eksternal yang dekat, dan perkembangan yang terjadi dalam industri atau sektor industri tertentu dalam mana perusahaan bergerak. Ada 3 hal mutlak yang perlu mendapat perhatian, yaitu: pertama, strategi yang harus dicapai harus mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan memperkecil dampak negatif. Strategi harus mempertimbangkan kemampuan realistik perusahaan menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut. Yang ketiga, strategi yang telah dirumuskan dioperasionalkan secara teliti. Dan selanjutnya, adapun instrumen analisis dalam perusahaan, yaitu: pertama, analisis ekonomi; kedua, analisis teknologi; ketiga, analisis geografi; dan yang terakhir, yang keempat, analisis demografi. Adapun bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis kerugian, pemiliklah yang harus mengalami seluruh kerugian itu. Persekutuan, di mana persekutuan adalah bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sama seperti perusahaan, setiap sekutu memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan dapat dijadikan komanditer dan firma. Yang ketiga, perseroan. Perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa dan dipilih oleh
Dewan Direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harga perusahaan. Dan yang keempat, koperasi. Koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Klasifikasi bisnis. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan sebagai akibatnya bisnis dapat diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang diperoleh dalam menghasilkan keuntungan. Pertama, manufaktur. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang tidak berwujud dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atau jasa yang mereka berikan. Contoh jasa bisnis adalah konsultan dan psikolog. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Lihat pula waralaba. Yang keempat, bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Yang selanjutnya, bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Selanjutnya, bisnis informasi, yaitu menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual atau intellectual property. Selanjutnya, utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan udara dan biasanya didanai oleh pemerintah. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan dan mengembangkan properti rumah dan bangunan. Yang terakhir, bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Baik, begitulah hasil dari pemaparan materi saya tentang kebijakan bisnis sebagai tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah ekonomi manajerial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.